permainan agak cukup sedang-sedang saja, ya. Tidak terlalu tinggi, tetapi memang ini adalah bentuk dari tekanan yang dialami terutama oleh tim Persebaya yang dituntut untuk memenangkan pertandingan ini. Betul. Mengingat bahwa posisi mereka ya, Taka tadi melakukan professional fault ketika menyadari lawan sudah dengan 2-2. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Pelita Jaya, Eduardo Bizarro. Ya, Eduardo tadi kita lihat berusaha menyapu bola. Masih Anang jauh ke depan. Andi Odang ada di situ dan Andi Odang. Andi Odang. Luar biasa dari kaki Andi Odang lahir gol yang ke-9 sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Persebaya. Ya, sebuah gol spektakuler saya pikir ini, Bung. Hanya 2 sentuhan tadi. Kita lihat Anang Maruf yang memang dikenal memiliki skill yang baik, kita lihat mengangkat bola dengan sangat baik melewati barisan lini belakang. Kita lihat, dan Andi Odang melakukan lari memotong tanpa terdeteksi oleh pemain belakang, dan ketika bola memantul kita lihat dia langsung, kita lihat, Bung, langsung dihajar tendangan setengah volley. Penjaga gawang pun agak terkaget-kaget, Bung, bahwa bola itu menusuk, merobek gawangnya. Ya, inilah awal yang tidak diinginkan sama sekali oleh Pelita Jaya. Sebuah gol cepat yang sangat didambakan Rudy Kelces diciptakan oleh Andi Odang melalui free. Ya, kita lihat Nugroho yang secara spesifik menjaga man marking Ridwan Barkawi. Kita nantikan Bizarro. Masih sangat baik penampilan Saifuddin kali ini, mampu menguasai bola sepenuhnya. Ya, sebuah eksekusi tendangan bebas yang akurat tadi sangat luar biasa. Nugroho Mardianto. Nyaris saja Nugroho Mardianto. Pelanggaran Egy Melgiansyah terhadap John Takpor. Ini dia pemain berusia 19 tahun, Egy Melgiansyah, dan John Takpor, pemain yang juga masih berusia 23 tahun. Patricio Morales. Pato Morales. Sebuah refleksi tendangan dari Pato Morales berhasil mengelabui penjaga gawang Imade Wardana, sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi baju hijau. Ya, itulah yang akan terjadi, Bung Opan, apabila Pato Morales diberikan ruang gerak yang cukup leluasa. Kita lihat dengan gerakan yang begitu luar biasa bebasnya, Pelita Jaya dalam keadaan kacau, 2-0 tertinggal, deflected memang, namun kita harus melihat cara bertahan yang kembali buruk dari lini pertahanan Pelita Jaya. Ya, dan kalau kita lihat secara umum sebetulnya, ya, kita lihat sebentar, Bung, dalam tayangan ulang, bagaimana tadi Morales begitu dingin, begitu mudah melewati 3 penjagaan pemain belakang, dan diakhiri dengan sebuah tendangan kaki kiri yang cukup keras. Ya, kita lihat 2, 3, kemudian melepaskan tendangan keras. Penjaga gawang Imade terkecoh. Dia mengikuti arah datangnya bola, tetapi ternyata bola kemudian mengenai pemain belakang Pelita. John Takpor kali ini 2 lawan 1. John Takpor. Pelanggaran terhadap John Takpor lagi-lagi oleh Egy Melgiansyah. Ya, dalam situasi seperti ini memang menjadi sulit bagi Pelita Jaya keluar menyambut bola kembali. Serangan Pelita ataupun Persebaya kali ini melalui Pato Morales.
Dibayang-bayang oleh Egy Melgiansyah. Masih berusaha menguasai bola Pato Morales. Pelanggaran Egy Melgiansyah, pemain berusia 19 tahun terhadap Pato Morales. Ya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh Egy Melgiansyah sejak tadi, yaitu menutup pergerakan seorang Pato yang sangat berbahaya. Dan tidak ada cara lain kecuali menjatuhkan Pato. Kita lihat. Anang Ma'ruf kali ini Sangat bahaya. ya, Pato. ya Pato Morales. Sayang sekali. Begitu bebas, Pato Morales masih sempat mengontrol bola dan selanjutnya masih gagal menembus gawang Pelita Jaya untuk yang kedua kalinya yang dijaga oleh Ali Barkah. Kita lihat bagaimana Sayang sekali. begitu tenangnya Pato Morales. Iya, sebuah umpan cutback yang sangat baik dari Anang Ma'ruf. Di 29 pertandingan yang telah dilakoni, 2 diantaranya terjadi di Karawang dan kembali peluang bagi Pelita Jaya. Sebuah heading yang dilepaskan oleh Jajang Mulyana. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana crossing disambut dengan heading oleh Jajang Mulyana. Mengantisipasi bola. Ya, kita lihat ada peluang berbahaya, Bung. Andi Odang. Luar biasa penampilan pemain berusia 32 tahun sore ini. Andi Odang. Iya, Sayang sekali tadi Andi Odang Ya. tidak memberi umpan kepada Morales. Ya, ada 3 tadi, Bung, pemain Pelita. Kita lihat dan tayang ulang bagaimana Andi Odang tadi. Supardi. Esteban Vizcara. Pelanggaran terhadap Esteban oleh John Byuk. Kita lihat bekerja super keras seorang Esteban Vizcara di sayap kiri, kadang berpindah di kanan, dan kita lihat jelas pelanggaran dari John tadi. Ya, ini pelanggaran cukup keras sebenarnya, Bung. Karena tadi setelah tahu bahwa lawan berangkat lama, Bung. Oh, Ya, saya pikir hukuman yang tepat terhadap Persebaya, kartu kuning dan juga tendangan bebas. Sekaligus menjadi kartu kuning yang pertama sepanjang pertandingan sore ini yang telah berlangsung 31 menit. Ya, dijepit, Bung. Hah, sangat telat tadi. di sisi sebelah kanan masih Pato. Dibayang-bayang oleh Egy Melgiansyah. Ada Supardi membantu, kembali terjatuh Pato Morales. Ya, sebuah keuntungan tentu bagi Persebaya. Ya, tadi memang 2 lawan 1, di mana Morales bahkan Dibutuhkan Ya. 2 pemain sekaligus untuk menutup pergerakan dari seorang Pato Morales. Iya. Mencipta gol kedua bagi Persebaya kali ini. Masih Andi Odang. Oh, ya Jelas pelanggaran Juprianto terhadap Andi Odang sekaligus melahirkan kartu kuning yang kedua dari saku wasit Armando. Ya, bagaimana tadi kita lihat kecerdikan Andi Odang sebelum tadi dia dihadang. Memang Andi Odang melakukan gerakan yang cukup manis. Dia mengambil posisi melebar sehingga tidak terjangkau. Hampir lolos dari offside tadi. Kemudian dalam posisi 1 lawan 1, dia mencoba melewati lawan dengan mengangkat atau mencungkil bola tadi. Kontrol bola yang kurang cermat dari John Ibo. Pelanggaran terhadap Andi Odang oleh Egy Melgiansyah dan kali ini melahirkan kartu kuning bagi Egy Melgiansyah. ya. Sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua bagi Pelita Jaya Karawang. Kembali kesalahan kita lihat seorang Johan Ibo tadi hilang konsentrasi sepersekian detik saja, dan Andi Odang sangat oportunis memang dia, sehingga harus dijatuhkan oleh Egy tadi kita lihat.